Jika pair mata uang forex itu sedang lesu, kelas aset lain yang mungkin kalian bisa pertimbangkan yaitu indeks. Kita masuk chapter yang pertama. Apa itu indeks? Bayangkan indeks sebagai keranjang yang berisi banyak buah. Nah, buah di sini itu mewakili satu saham. Jika banyak buah di keranjang tersebut itu sangat segar dan berkualitas, maka keranjang tersebut itu dianggap bagus. Begitu juga dengan indeks. Jika banyak saham di dalam indeks tersebut naik nilainya, maka indeks tersebut dianggap berkinerja sangat-sangat baik. Contoh indeks yang saya sering tradingkan yaitu ada DJIA atau Dow Jones. Biasanya ada yang bilang US 30. Jadi kalau misalkan tidak ada DJIA ya cari namanya US 30. Yang kedua ada namanya S&P 500. Ini ramai banget orang-orang untuk ditradingkan. Ini biasanya itu US 500. Jadi kalau nggak ada S&P 500 kalian cari namanya US 500. Jadi beda-beda setiap broker namanya. Kemudian ada Nasdaq. Nah ini di Indonesia lagi ramai banget juga Nasdaq 100. Ini jika tidak ada itu namanya US Tech. Nah, 3 indeks ini itu lumayan bagus. Nah, dari namanya aja kita kelihatan bahwa di sini ada angka nih 30, 500, 100. Berarti di sini sebenarnya ini kumpulan dari 30 saham, 500 saham, 100 saham. Jadi gitu. Kemudian kita masuk ke chapter yang kedua yaitu jam trading index. Untuk jam tradingnya itu berbeda dengan forex. Kalian bisa cek sendiri. Ini adalah jam untuk trading indeks. Ada tutup jam berapa, buka jam berapa, ada jeda jam berapa, kemudian hanya bisa tutup saja, itu ada di sana. Ini adalah UTC. Jadi kita harus rubah ke Indonesia. Jadi GMT 7. Saya udah rubah ini di layar sekarang. Oke, kita lihat buka ketika musim panas, tutup Jumat jam 3 subuh hari Sabtu, buka hari Minggu jam 5, jedanya hanya 1 jam, hanya bisa tutup saja jam 3 sampai jam 4 dan jam 5 sampai jam 5.30 setiap harinya. Oke, kemudian periode yang sangat kenceng atau volatil, high margin requirement, itu jam 1 sampai jam 6 pagi dan jam 12 sampai jam setengah 2 siang. Nah, itu kalian bisa cek-cek sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau entry, kita harus lihat, oh ini pasarnya buka apa enggak. Oke, kemudian, oh saya nggak mau ada posisi Sabtu Minggu. Oke, berarti kita harus tutup sebelum jam 3 katakanlah atau jam 4. Itu juga bisa. Jadi untuk jaga-jaga saja sebenarnya. Kemudian masuk ke chapter yang ketiga, karakteristik indeks. Nah, karakteristik indeks yang saya bilang tadi ada US 30, US 500 sama US Tech. Ini kalau kita lihat sebenarnya kita masuk, sebenarnya kalian bisa cek di broker kalian, jadi cari US 30 kayak ada, kemudian katakanlah ada Nasdaq. Kalau tidak ada Nasdaq di sini berarti dicari yang satunya tadi US Tech. Nah, itu ada. Oke, kita klik aja nanti otomatis keluar. Nah, setelah keluar kita lihat US 30 sekarang di time frame daily aja atau weekly aja kita lihat. Dari time frame yang besar itu trennya sedang naik terus. Ini enak banget kelihatannya. Naik daily juga naik, H4 juga naik. Jadi ketika harga di sini itu naik, itu sedang tren, itu terus tren banget. Jadi bagusnya di indeks itu seperti itu. Trennya jangka panjang. Itu bagusnya di sana. Mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi bisnis di Amerika Serikat untuk indeks tersebut. Dan kalau kalian lihat pergerakannya itu stabil. Ketika harga naik itu naik terus. Ketika kita cek juga di sini lihat pergerakannya enak, kita lihatnya turun, turun, konsolidasi, break kembali, ini kemudian harga itu naik secara drastis, koreksi, break, retest, lihat enak banget kalau dilihat untuk pergerakannya double bottom untuk lanjut naik. Jadi bukan pergerakan yang signifikan seperti emas, tetapi stabil, enak kalau kita analisa di sana. Ini untuk US 30. Nanti kita bakalan analisa di pair-pair lainnya juga. Nah, sebenarnya di broker yang sudah menggunakan MT5 di sini sebenarnya kalian juga bisa trading selain forex, selain indeks. Kalian ingin saham, katakanlah saham Apple, saya nggak mau tradingin di sana. Ada namanya AAPL di sini. AAPL di sini adalah saham Apple, di mana juga ada open marketnya, tutup marketnya ya, biasa saham atau Amazon di situ juga bisa. Nah, kalian sebenarnya bisa trading indeks, saham, cryptocurrency, forex, emas, silver, dan lain-lain, itu semuanya sekarang sudah
bisa. Kita masuk ke chapter yang keempat, cara trading di indeks. Oke, kita coba analisakan satu-satu ya. Sekarang kita lihat di US30. Saya biasanya untuk analisa di time frame agak besar. Kalau indeks, contoh di H4, kita bisa lihat, oke, di H4 nggak usah sampai kecil. Jadi kita lihat pergerakan yang paling terbaru. Di sini ada pop, kemudian ini mulai stabil untuk naik seperti itu. Berarti kita bisa lihat bahwa setelah ini gimana? Naik, turun, naik, turun, naik. Harusnya turun sebelum melanjutkan kenaikannya. Simple. Market structure sudah terbentuk. Kalian bisa tarik garis trend dari bawah sini dan juga garis trend yang di sini juga bisa. Berarti kita bisa ekspektasi bahwa market di sini akan ada penurunan dulu di area support juga untuk kita bisa beli lebih tinggi lagi di area sini 380. Enak untuk lanjut kenaikannya, enak, serius. Untuk cara tradingnya sebenarnya hampir sama karena kita harus tahu trennya seperti apa. Oke, trennya naik, oke. Kemudian support resistennya di mana? Support resistennya ada di sini, oke. Kemudian ada di sini juga. Nah, kenapa kok ada di situ? Karena lihat harga naik, reject. Nah, ini adalah area yang sering diingat atau dibilang support dan resisten. Nah, break. Oh, lihat kembali lagi ke area ininya. Yes, dan ini juga sering diingat. Jadi harga break kemungkinan akan ada koreksi juga seperti itu. Right? Oke, itu untuk US30. Kita lanjut ke US Tech atau Nasdaq. Nasdaq juga sama. Kalau saya analisa ini lebih lihat kalau tren bagus banget. Trennya keren. Ini 45 derajat, lihat. Bagus, keren. Kalau di Nasdaq kita bisa tarik garis tren juga sama, kemudian kita juga bisa tarik seperti ini. Nah, kalau di sini ini agak berbeda untuk pergerakannya. Nah, bisa dilihat bahwa oke, ini nyentuh, ini sekarang nyentuh. Bisa jadi harga lebih tinggi lagi karena trennya masih up, down untuk lanjut ke kenaikannya. Trennya masih naik. Nah, support resistennya di mana? Kembali ada di sini. Kemudian ada di sini. Di mana harga-harga itu sering banget kesentuh. Jadi ini sentuh, reject, break, retest, lanjut lagi naik. Oke, ini naik, turun, kemudian lanjut. Nah, kapan kita bisa sell untuk US Tech? Kemungkinan ketika harga naik, kemudian tren lain di sini ke break. Tren yang di sini, garis yang di sini itu ke break atau ketembus. Kemungkinan akan koreksi sebelum lanjut ke tren lain selanjutnya di sini. Itu cara untuk di US Tech untuk sekarang. Kita lanjut ke US 500 atau S&P 500. Sebenarnya lihat pergerakan juga sama, tidak ada perbedaan dari yang sudah kita pelajari tadi. Biasanya untuk melihat seperti ini, kita bisa kasih tren dari bawah ke atas, kemudian kita copy garisnya, kita taruh yang atas seperti ini. Ya, kita bisa lihat bahwa market di sini sedang benar-benar tren. Nah, untuk selanjutnya ini gimana? Kemungkinan nyentuh di atas sini dulu, seperti yang lainnya, sama kan? Jadi bisa jadi higher high, higher low, higher high nanti di sini sebelum ke higher low di sana. Nah, jadi untuk trading kita hanya butuh trennya bagaimana, area entry-nya di mana. Kalau kita udah tahu, oke, saya kalau udah di sini saya mau entry nih kalau ada rejection. Kalau di sini saya mau entry nih kalau ada rejection. Itu yang dibutuhin. Percuma cara macem-macem, kayak ada namanya pokoknya macem-macem. Total sub, Fibo musang, Fibo kucing, Fibo apa, macem-macem. Tetapi intinya di sini sebenarnya sama, oke? Market structure, bagaimana area pentingnya di mana? Area penting bisa cari dengan Fibonacci, supply dan demand, imbalance dan lain-lain. Itu cuma nama-namanya aja dibuat menarik. Setelah kalian tahu cara tradingnya dan cara entry-nya seperti apa, kita masuk ke chapter 5 di resiko. Menurut saya trading emas di sini kan memang agak resiko ya daripada kita trading di forex, karena emas pergerakannya kenceng, ticknya juga berbeda. Jadi pergerakan emas cuma segini, katakanlah sama-sama di H1 pergerakan segini sama Euro USD segini juga, itu keuntungannya jauh lebih besar daripada emas, tetapi resikonya juga lebih besar daripada yang lainnya. Jadi emas di sini ya untung besar, ya resiko juga besar. Nah, katakanlah saya pengen yang nggak terlalu besar nih, kalian bisa pertimbangkan di indeks ini, dimana ada US30, US 500, sama US Tech atau Nasdaq. Untuk manajemen resikonya bagaimana? Sebenarnya untuk manajemen resiko sama, gunakan manajemen resiko seperti forex. Oke, contoh kita ada buy posisinya di sini, alright, SL di sini.
di bawah sini lah katakanlah. Oke, 100 pip. Kemudian TP-nya di 200 pip. Contoh aja. Oke, kalian tinggal kalkulasi lotnya. Katakanlah ada 100 pip berarti di 1000 poin. Katakanlah kalian pakai 0,01. Berarti 1, 2, 3. Ketika gagal trading ini, kalau kalian menggunakan lot size 0,01 itu bakalan rugi di $10. Nah, katakanlah $10 di sini 1% dari modal 1 sampai 2% dari modal kalian. Nah, ini bagus untuk kita eksekusi. Jadi lihat lagi, ini 100. Katakanlah hanya 50 stop lossnya. Ya sama, katakanlah 50 pips berarti 500 poin dikali 0,01. Kalian pakai 0,01 tuh 2. Berarti di sini kalian rugi di 5 lot ketika terkena stop loss. Sama aja, tidak ada berbeda. Nah, kenapa saya bilang 1-2% dari modal? Pastiin menggunakan ini karena banyak orang itu sebenarnya bukan masalah salah prediksi. Prediksi mereka itu bagus, teknikal mereka itu bagus. Yang bikin orang itu gagal, yang bikin orang itu margin call, habis modalnya menggunakan terlalu banyak resiko. Lotnya kalian itu kegedean. Guys, itu doang. See you next video. Bye bye.